Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan tausiah kemarin ya, ini penting sekali karena tentang sholat gitu ya. Jadi kenapa ini penting? Karena kalau sholatnya baik gitu ya, pasti seluruh amalan kita pun akan baik. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Nah, supaya manfaat ya, bagaimana dampak sholat ini ke seluruh amalan kita ini baik semua juga gitu ya. Dua hal kan udah disampaikan kemarin, yaitu pertama tentang paradigma atau cara berpikir sholat itu apa sih gitu ya. Jadi kita cara berpikir sholat ini adalah karena ya, sebagai sarana untuk memohon pertolongan ya. Kedua, itu adalah suatu pertemuan yang istimewa gitu kan. Pertemuan istimewa itu dengan Allah gitu ya. Nah, dari paradigma ini gitu ya. Kalau paradigma seperti ini berarti ketika sholat gitu, motivasi kita sholat itu karena memang syarat pertama butuh Allah gitu. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan bahwa kita, karena Allah tahu bahwa kita ini sangat membutuhkan Allah, perintah sholat itu tadinya 50 kali itu sehari gitu ya. Tapi kan akhirnya kan jadi 5 kali sehari gitu ya. Kemudian apalagi kita ke motivasi kita sholat ya, untuk rasa bersyukur ya. Karena kalau tidak begitu, seringkali orang kalau sudah dapat ya yang dibutuhkan, yang menginginkan dapat, kadang-kadang suka lupa gitu. Akhirnya nggak minta permohonan lagi kepada Allah, nggak minta apa-apa lagi gitu. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu dan menyadari bahwa begitu banyak nikmat Allah kepada kita, ya kita harus bersyukur ya. Karena Allah berfirman, la in syakartum lazidannakum. Jadi kalau misalkan kamu bersyukur, maka akan ditingkatkan lagi itu nikmatnya itu. Bahkan dalam surat Al-Kautsar kan disebutkan di situ kan, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika. Jadi begitu banyak nikmatmu gitu ya, nikmatmu yang sudah diberikan, maka sholatlah. Jadi sholat itu untuk tanda bersyukur gitu. Nah, kalau paradigma kita ini benar ya, motivasi sholat juga benar gitu ya, maka akan berdampak ke ya, supaya manfaatnya itu ke persiapan dan syarat sholat pun benar gitu. Kalau misalkan saja ya sholat ini hanya sebagai kewajiban semata gitu ya, maka mungkin atau pertemuan rutinitas biasa saja ya, berdampak persiapannya asal aja kita ya, karena kewajiban ini asal aja persiapannya gitu. Berbeda kalau bahwa kita nih karena membutuhkan Allah gitu ya, persiapannya ini benar kita nih. Apa persiapannya? Ya pakai baju yang bagus, yang bersih, rapi, tempat sholat pun bersih gitu kan. Layaknya seperti kita mau melamar pekerjaan aja, gimana? Kita kan membutuhkan di pekerjaan. Ya, persiapannya kan bagus. Gimana? Pakaiannya harus rapi. Waktunya juga harus tepat kan. Kalau misalkan ini jam sekian ini wawancaranya, serius kan persiapannya, karena mau menghadap yang akan menerima pekerjaan kita, apalagi menghadap Allah gitu. Jadi persiapannya juga harus serius nih gitu ya, tepat waktu gitu ya, dan nggak nyambi gitu ya. Kadang-kadang orang suka sholat sebentar nih, nonton dulu nih, setanggung nih gitu kan, itu kan nggak bener gitu. Tapi berbeda kalau misalkan karena kita membutuhkan gitu ya, itu persiapannya beneran itu ya, mulai dari pakaiannya, tempatnya gitu. Bahkan kalau yang laki-laki ini siap-siap ke masjid gitu sebelum azan dan seterusnya gitu. Jadi berbeda ya kalau misalkan paradigma sholat itu salah tadi, kewajiban, rutinitas gitu, biasanya malas-malasan gitu. Yang kedua juga dalam melakukan syarat sholat itu. Apa syarat sholat itu? Harus punya wudu kan. Dalam surat Al-Maidah juga, ya ayyuhalladzina amanu ya faksil idza qumtum ila shalah gitu ya, faksilu ini mukamu ya, bersihkan mukamu, tanganmu sampai siku gitu ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum gitu ilal sampai siku gitu. Kemudian juga
wamsahu biru usihim wa arjulakum ya ilal ka'bain gitu kan, sampai tak kaki segala itu benar-benar dibersihkan, wudunya serius gitu. Nah kalau misalkan saja sekedar rutinitas kemudian juga hanya kewajiban, pasti wudunya apa, asal saja kan wudunya. Mungkin toh merasa tangan kita ini udah bersih, muka kita udah bersih, kepala kita juga nggak kotor ya, apalagi dalam masa covid ini udah bersih gitu, karena ngerasa aja wudu tuh. Nah berbeda kalau paradigmanya dan motivasi sholat itu benar gitu, berarti kita selalu menyempurnakan apa, wudu gitu. Kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan gitu. Nah biasanya itu ada hadis dari Sayyidina Utsman itu ketika dia mengajari apa mantan budaknya itu ya, ini apa wudu yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah gitu kan, mulai dari apa mencuci tangan, kemudian kumur-kumur gitu, dicontohin itu sama Sayyidina Utsman. Kemudian apa menghirup air ke hidung sedikit, kemudian keluarkan, membasuh muka gitu kan, kemudian tangan sampai siku gitu, kemudian mengusap kepala gitu sampai ke kaki, ke mata kaki gitu ya, yang kanan dengan yang kiri gitu. Nah kata Sayyidina Utsman ya, kalau kita melakukan wudu yang benar seperti ini, maka Allah akan apa, mengampuni segala dosa kita yang telah lalu gitu. Makanya kita diajarkan juga setelah wudu berdoa kan. Doanya apa setelah wudu? Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tobat gitu dan juga membersihkan gitu kan. Ada kaitannya itu dengan pernyataan Rasulullah itu, maka akan diampuni segala dosanya gitu. Dan ingat ya, wudu ini bukan hanya sekedar ceplak-ceplak gitu ngelakuin ini gitu. Niatkannya ketika, makanya di dalam hadis lain tuh, ketika misalkan saja apa kumur-kumur, niatkan itu bukan hanya sekedar membasuh kotoran yang di luar saja, tapi yang di dalam itu. Ya, makanya di dalam hadis kadang-kadang kumur-kumur tuh mengeluarkan dosa dari mulut. Kan mulut kita seringkali berdosa ngomongin orang. Hidung, muka, sampai kaki gitu. Itu semua mengeluarkan dosa-dosa. Jadi kita niatkan ketika kaki ini berusaha dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan muka kita, dengan sampai ke kaki kita gitu. Doakan itu sampai sana gitu. Serius gitu. Bahkan Sayyidina Umar itu ya pernah ada kisah suatu ketika wudu gitu, itu sampai gemetar itu kakinya, wudunya itu. Terus kata ada temannya, sahabatnya itu, Umar, kok sampai gemetar gitu kamu wudu? Kata Umar, tahu gak kamu, saya wudu ini karena melakukan persiapan mau ketemu siapa? Ketemu Allah, pertemuan yang istimewa gitu. Jadi kalau misalkan paradigma dan motivasi sholat kita ini benar gitu, maka akan dilakukan ya persiapan dan syarat juga dengan apa? Benar, tidak nyambi gitu ya. Tidak nyambi. Makanya di situ di dalam hadis itu ya Rasulullah bilang gitu ya, man tawaddoa gitu, barang siapa yang mau wudu gitu, nahwa wudu ihada, seperti wudu ini gitu ya, kata ya ketika Sayyidina Utsman itu mengajar itu ya, seperti yang dikatakan Rasulullah gitu kan. Kemudian summa sholat rakaat ini ya, kemudian apa, sholat 2 rakaat gitu, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, dan juga tidak berbicara ke dirinya, maksudnya tidak berpikir tentang dunia lagi gitu. Jadi benar-benar serius mau menghadap Allah gitu. Ghafarallahu ma taqaddama min dzanbi gitu. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu gitu. Jadi serius ya. Jadi pertama tadi paradigmanya motivasi sholat ya, kemudian persiapan dan syarat sholat itu harus perhatikan gitu. Karena kita mau menghadap pertemuan yang istimewa, menghadap Allah, kemudian kita sedang membutuhkan pertolongan dari Allah ya. Mungkin itu saja gitu, nanti kita lanjutkan, ini masih tentang sholat gitu ya, karena ini sangat penting ya. Ini itu saja, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.